Hai, welcome back to BBM. Di Belajar Bareng Mirai Aset, kita akan mengupgrade ilmu kita agar kita bisa menjadi investor saham yang selalu cuan. Ternyata nih, ada 4 jenis account saham yang bisa ditradingkan di Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Apa aja sih? Langsung saja yuk kita ngobrol sama Pak Agus. Halo Pak Agus. Halo Bu Alia. Pak, katanya ada 4 jenis account saham nih. Ada apa aja sih? Iya. Di PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia ada 4 jenis akun saham. Yang pertama adalah akun reguler, yang kedua adalah akun margin, yang ketiga akun day trade, dan yang keempat adalah akun syariah. Oke, nah kalau saya nih baru mau jadi nasabah baru Mirai Aset, Betul. itu sebaiknya saya punya satu-satu semuanya atau boleh pilih salah satu nih Pak? Boleh pilih salah satu, tapi kalau ingin keempat-empatnya membuka akun, kami siap membantu. Wah, luar biasa. Jadi 4-empatnya juga bisa ya Pak ya? Bisa Ibu. Oke, tapi ceritain dulu deh Pak, yang pertama nih, yang wajib dimiliki investor nih, account yang mana? Yaitu akun reguler. Akun reguler adalah akun utama PT Mirai Aset Sekuritas yang wajib dimiliki oleh setiap nasabah sebelum membuka akun yang lain. Berapa Pak minimal punya duitnya? Minimal deposit untuk saat ini adalah 10 juta. Nggak bisa kurang? Bisa kurang, tapi harus mengikuti kepada kegiatan-kegiatan tertentu yang diadakan oleh Mirai Aset Sekuritas. Kegiatan tertentunya apa Pak? Seperti SPM, Sekolah Pasar Modal, itu kita bisa setor sebesar Rp100.000. Wah, jadi 100.000 bisa, tapi ada event-event tertentu. Betul. Tapi kalau kamu sultan, kamu bisa 10 juta langsung buka account ya Pak ya? Itu lebih baik Ibu. Rangkumannya apa sih Pak kelebihan dari si akun reguler ini? Kelebihan dari akun reguler adalah fee transaksinya negosiabel, Bu. Artinya negosiabel itu kita bisa mengajukan penurunan fee dari yang standar sekarang. Bisa set tawar ya berarti ya? Boleh. Ya. Oke. Fee standar kita adalah 0,15% buy, 0,25% sell. Tapi apabila depositnya dengan jumlah tertentu, Ibu bisa mengajukan penurunan fee. Oke, dan account ini harus dimiliki ya Pak oleh semua nasabah atau gimana nih? Wajib Bu dimiliki oleh semua nasabah Mirai Aset Sekuritas yang pertama kali buka account. Kita lanjut ke account margin yang katanya account tukang hutang. Bener nggak sih Pak? Sebetulnya account margin itu dipersiapkan oleh regulator sebagai nasabah yang ingin melakukan transaksi saham tetapi modalnya terbatas. Pihak sekuritas menyediakan modal atau leverage. Kalau di kita namanya RTL Bu, Remain Trading Limit, yaitu 1:1. Oke, nah kalau saya mau punya account margin ini berapa tuh Pak minimal depositnya? Sesuai dengan peraturan yang ada, minimal deposit untuk account margin sebesar 200 juta Ibu. Oh, jadi hanya para dewa yang punya 200 juta ya Pak ya? Kalau untuk sekarang tidak harus dewa Bu. Karena sekarang banyak investor itu yang mempunyai dana lebih daripada itu. Oke, tapi kelebihannya account margin ini apa nih Pak Agus? Jadi account margin ini mempunyai penalti yang lebih rendah Bu dari account reguler. Kalau apa penalti itu terjadi? Penalti itu apabila kita menggunakan margin yang sudah disediakan sekuritas. Oke, untuk fee-nya sama Pak sama reguler? Fee-nya dengan reguler itu sama, yaitu standar 0,15% buy, 0,25% sell. Pak, saya mau nanya nih, kalau saya mau membeli saham ABCD, ya, dengan jumlah uang 250 juta, sedangkan di account saya setoran hanya 200 juta. Nah, ini cara ngitungnya gimana nih Pak? Nah, jadi yang 50 juta itu yang disebut dengan leverage atau margin. Karena kalau untuk account margin itu kan 1:1. Ibu deposit 200 juta, Ibu akan mendapatkan 200 juta. Sehingga bisa total transaksi pembelian saham itu sampai 400 juta. Wah, luar biasa. Ya, itulah kelebihan account margin, Bu. Oke, lanjut ke account selanjutnya. Account yang ketiga apa nih Pak Agus? Account yang ketiga adalah account day trade. Apa nih bedanya si day trade? Day trade itu sepertinya trading harian, Ibu. Jadi mungkin sekarang sudah fashion baru bahwa kita bisa melakukan satu pekerjaan di rumah yang memberikan penghasilan besar, yang disebut passive income melalui trading investasi di bidang saham. Jadi banyak nih Pak di luar sana yang pekerjaannya ini adalah day trader gitu? Betul Ibu. Oke, nah kalau saya pengen beralih profesi nih jadi day trader, Betul. gimana cara persyaratan saya biar bisa punya account day trade ini?
Sama seperti pembukaan di akun reguler sebelumnya yang dimiliki, dibukakan lagi namanya akun day trade. Nah, kelebihan akun day trade ini dibandingkan reguler adalah fee transaksinya, Bu. Berapa sih emang? Fee transaksinya sangat murah dan sangat kecil, yaitu 0,08% buy dan 0,18% sell. Wah, bisa lebih cuan ya Pak ya? Ya, itulah kelebihan dari day trade. Dan yang kedua, untuk menghindarkan risiko bagi trader, itu disediakan hanya saham-saham liquid 45. Jadi hanya 45 saham liquid yang bisa ditradingkan. Si LQ45 itu ya Pak? Betul, Ibu. Jadi pilihan sahamnya nggak boleh jauh-jauh dari si LQ45? Betul. Oke, makanya lebih baik punya account 2 ya Pak ya? Betul. Atau 4 ya Pak ya? Seharusnya 4, Bu. Karena itu sangat lebih baik bagi kita untuk meningkatkan pengenalan investasi saham kepada masyarakat secara umumnya. Luar biasa. Sekarang account yang keempat, yaitu account syariah nih Pak. Betul. Akun syariah adalah akun yang istimewa, Ibu. Karena menggunakan indeksnya berbeda dengan 3 akun yang tadi. Oke. Ya, kalau 3 akun yang tadi menggunakan indeks harga saham gabungan, kalau syariah menggunakan indeks saham syariah Indonesia. Oke, jadi memang udah difilter ya Pak ya, Betul. saham-saham yang sesuai dengan prinsip Islami syariah ya Betul. Pak ya. Dan keistimewaan dari syariah yang pertama, kita hanya bisa membeli saham-saham yang mempunyai prinsip syariah. Yang kedua, kita hanya bisa membeli saham di syariah dengan cash yang ada di kita punyai atau dengan uang tunai. Jadi no margin-margin ya? Betul. Oke. Dan yang ketiga, kita tidak bisa melakukan penjualan terlebih dahulu sebelum kita memiliki sahamnya, yang disebut dengan short selling. Oke, jadi harus punya baru bisa dijual. Betul, Ibu. Ya, harus berprinsip syariah yang masuk ke syariah. Betul. Dan ini cocok banget ya Pak ya untuk investor yang memang prinsipnya syariah ya. Sangat setuju, Bu. Jadi nih ya Pak, yang saya tangkap setiap account itu punya kategori saham yang berbeda-beda. Betul, Ibu. Benar ya? Iya. Nah, tapi kan di IHSG tuh ada 700 saham toh. Ya. Nah, ini gimana caranya? Waduh, itu sangat gampang, Ibu. Gimana? Kita bisa melihat di aplikasinya Mirai Aset Sekuritas, yaitu NeoHots. Jadi sekarang kita belajar di NeoHots ya. Mari sahabat Mirai Aset kita melihat ke NeoHots. Setelah NeoHots terbuka, kita pilih pojok kiri bawah. Kita pilih order. Kita klik stock order. Maka akan muncullah saham Antam, ANTM. Di mana saham Antam ini termasuk dalam saham 1 reguler, kedua day trade, ketiga margin, dan yang keempat adalah syariah. Bagaimana kita bisa melihatnya? Yaitu kita lihat huruf S, D, M berwarna putih. Kita ambil contoh yang lain selain Antam adalah Bank Sentral Asia atau BBCA. BBCA tidak termasuk syariah karena tidak mengikuti prinsip-prinsip syariah. Dia masuk dalam kategori saham margin dan saham day trade. Kita ambil satu contoh lagi yaitu saham CASS, CASS. Di sini menunjukkan bahwa saham CASS termasuk saham syariah. Jadi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Indonesia. Sahabat Mirai Aset Sekuritas bisa melihat di kotak yang ada S, M, D, atau A yang warna putih yang mana. Itu menunjukkan keberadaan list dari saham tersebut. Wah, terima kasih banyak nih Pak Agus atas Sama-sama, penjelasannya. Ibu, ya. Tapi kan tetap panjang ya Pak ya. Iya. Jadi saya butuh nih bantuan Bapak untuk summary kategori dari setiap akun tersebut. Baik, kita akan bikinkan 4 summary keempat jenis akun tersebut. Kita bisa lihat di tabel berikut ini. Wah, makasih banyak Pak Agus atas penjelasan dan tabel yang super padat, singkat. Semua informasi sudah terangkum untuk sahabat Mirai Aset ya Pak ya. Sama-sama Bu Alia. Nah, saksikan terus belajar bareng Mirai Aset. Dan jangan lupa untuk segera mendaftarkan diri di Hot Championship Season 3 yang berhadiah total sebanyak 500 juta rupiah. Sampai jumpa di BBM selanjutnya. Happy cuan!